Bagaimana sih menjadikan anak tetap cerdas di masa pandemi tanpa kursus, tanpa les, tapi tetap juara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dan kerabat onlineku, jumpa lagi bersama Risma Green Channel. Pada video kali ini aku akan berbagi bagaimana sih menjadikan anak tetap cerdas di masa pandemi tanpa kursus, tanpa les, tapi tetap juara. Mengingat sekarang ini sudah memasuki semester 2 untuk tahun ajaran yang tahun 2022. Yuk ikuti aku dan akan aku bahas tuntas bagaimana menjadikan anak cerdas di masa pandemi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baiklah, yang pertama adalah bahwa kita tahu sekarang ini di masa pandemi hampir semua sekolah-sekolah itu menjalani pembelajarannya secara online. Nah, untuk tips anak yang mengikuti pelajaran online adalah yang pertama, kita sebagai orang tua memastikan bahwa anak tepat waktu memasuki platform yang disediakan oleh sekolah mereka. Jadi kegunaannya adalah ketika tepat waktu kita akan mengetahui apa saja yang dibutuhkan anak untuk pelaksanaannya belajar pada hari itu. Selanjutnya adalah mempersiapkan apa saja media-media yang digunakan oleh anak ketika anak akan belajar, mulai dari buku-bukunya, mulai dari akses internetnya, mulai dari platform-platform apa yang digunakan selama pembelajaran, serta bagaimana kita membuka akses daripada platform tersebut untuk melihat tugas apa yang sedang berlangsung dan apa yang akan diberikan kepada anak kita pada pembelajaran hari tersebut. Berikutnya yang ketiga, untuk membantu anak kita ketika anak kita mengerjakan tugas-tugas yang ada di sekolah. Yang pertama adalah jika anak kita memiliki buku cetak atau buku paket yang disediakan oleh sekolah untuk membantu mendukung pelajaran suatu mata pelajaran. Yang pertama adalah ketika kita membantu anak kita, pastikan bahwa materi yang dia pelajari pada hari itu kita bantu untuk membuka kembali, memberi underline misalnya, memberi garis bawah dan mencari istilah-istilah penting yang didapatkan pada hari tersebut. Kemudian kita kasih note bahwa nanti kita akan membantu anak kita untuk mencari akses tersebut di internet. Setelah istilah-istilah penting tadi kita buatkan note pada buku mereka, selanjutnya mari kita bersama-sama ajak anak kita untuk mencari pada internet, misalnya pada media-media yang ada di internet, untuk memahami istilah-istilah atau kata-kata penting yang berhubungan dengan pelajaran tersebut. Misalnya untuk pelajaran IPS, misalnya nama-nama kota, nama-nama tempat. Kemudian untuk pelajaran IPA, misalnya adalah istilah-istilah dalam ilmu-ilmu biologi atau ilmu-ilmu fisika. Bantu anak untuk mendapatkan istilah-istilah tersebut. Nanti bisa kita copy paste, kemudian kita masukkan ke Microsoft Word misalnya untuk menjadi resume atau catatan mereka untuk menambah hal-hal yang mereka belum ketahui, apa yang terdapat pada buku cetak mereka atau pada slide yang disampaikan oleh guru ketika pelajaran di online tersebut. Selanjutnya adalah ajak anak untuk menonton video-video pada YouTube misalnya yang berhubungan dengan materi-materi pelajaran tadi. Misalnya yang berhubungan dengan makhluk hidup misalnya. Carilah, bantulah anak untuk menonton video-video yang sesuai dengan tema atau yang sesuai dengan topik pada pelajaran mereka di hari itu atau di hari yang lainnya, sehingga anak lebih melihat secara visual, baik secara tulisan ataupun secara video-video,
apa yang mereka butuhkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan di sekolah. Karena kalau seperti kita ketahui, jam pelajaran di sekolah itu sangat sedikit sekali dibandingkan dengan di masa normal. Sehingga terkadang anak dapat kehilangan momen-momen ketika belajar di kelas misalnya kurang konsentrasi, sehingga dengan kita menambahkan video-video tadi yang kita cari, video pembelajaran yang ada di YouTube misalnya, itu akan membantu anak untuk mengingat kembali materi-materi yang disampaikan oleh guru di dalam kelas. Langkah selanjutnya adalah bagaimana anak untuk membuat tulisan apa yang mereka ketahui sehubungan dengan tema atau topik yang kita cari bersama-sama. Baik berupa tulisan-tulisan tadi, baik berupa video-video tadi. Bantulah anak untuk membuat suatu cerita, suatu tulisan, baik berupa diagram, berupa grafik, sehingga anak lebih tertantang. Berilah mereka alat-alat misalnya spidol warna-warni, kemudian sketchbook, kertas gambar, sehingga anak dapat mengeksplor apa yang dia ketahui tadi menjadi suatu cerita yang menarik di buku atau di sketchbook atau di sebuah kertas yang bergambar misalnya, sehingga mereka menjadi lebih senang, lebih menarik, dan itu akan menjadi bermakna untuk anak belajar secara mandiri di hari-hari berikutnya. Ini adalah langkah-langkah yang menarik yang bisa kita lakukan untuk membantu anak agar tidak terjadi kebosanan di mana setiap hari mereka hanya menemui secara online. Mereka membutuhkan sesuatu kegiatan yang menarik tapi masih berhubungan dengan pelajaran mereka. Sahabat dan kerabat onlineku, itulah tadi tips bagaimana menjadikan anak cerdas di masa pandemi tanpa les, tanpa kursus. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk mamah-mamah yang milenial, untuk ibu-ibu yang ingin menjadikan anaknya cerdas luar biasa tanpa melalui les, walaupun di masa pandemi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.